Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai KD 3.2, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif merupakan cara reproduksi yang melibatkan proses perburuan gamet jantan dan gamet betina, dibagi menjadi penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif yang pertama yaitu penyerbukan. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibagi menjadi dua, penyerbukan sendiri dan penyerbukan tetangga. Penyerbukan sendiri disebut dengan istilah autogami. Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari yang ada di kepala sari jatuh ke kepala putih pada bunga yang sama. Contohnya yaitu pada bunga jambu dan pada bunga sepatu. Selanjutnya, penyerbukan tetangga. Penyerbukan ini lebih disebut dengan penyerbukan geronogami. Penyerbukan ini terjadi pada saat serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga lain, namun masih terdapat pada tumbuhan yang sama. Contohnya seperti bunga mawar merah dan bunga kelapa. Selanjutnya, berdasarkan asal serbuk sari yang lain, dibagi menjadi dua, yaitu penyerbukan silang dan penyerbukan bastar. Penyerbukan silang disebut dengan allogami. Penyerbukan ini merupakan salah satu penyerbukan yang kompleks, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih yang ada pada bunga tumbuhan yang lain namun sejenis, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang unik dan memiliki sifat perpaduan dari dua induk tersebut. Contohnya seperti Kamboja dan melinju. Yang kedua yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan ini disebut dengan hibridogami. Penyerbukan berasal dari tumbuhan lain yang memiliki sifat yang sama meskipun berbeda jenis. Prosesnya yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih yang berada di bunga yang lain namun berbeda, kemudian menghasilkan varietas dan spesies yang baru. Contohnya seperti bunga mawar putih dan bunga mawar merah, dan contoh lain seperti lili merah muda dan lili putih. Selanjutnya yaitu berdasarkan perantara. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan angin. Penyerbukan ini juga disebut dengan anemogami. Beberapa tanaman melakukan penyerbukan dengan mendapatkan bantuan dari angin yang berhembus. Proses ini biasanya terjadi pada bunga yang memiliki mahkota yang kecil. Pada saat angin yang telah meniup serbuk sari yang halus sehingga dapat masuk ke dalam kepala putih, seperti jagung dan padi. Yang kedua yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Penyerbukan ini lebih disebut dengan istilah zidiogami. Beberapa tanaman melakukan penyerbukan dengan bantuan dari hewan, contohnya yaitu kupu-kupu, lebah, burung, dan lain-lain. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan karena bunga memiliki hal yang menarik, seperti bunga mempunyai kelenjar madu dan bunga memiliki aroma yang harum sehingga dapat menggoda serangga untuk ke bunga tersebut. Contohnya seperti bunga mawar dan bunga sepatu. Yang ketiga yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Lebih dikenal dengan istilah hidrogami. Beberapa tanaman melakukan penyerbukan di air disebabkan karena tumbuhan tersebut terendam air, terkena air hujan, terkena tumpahan air, dan hidup di air. Seperti dapat membuat serbuk sari rontok yang mendekati kepala putih. Contohnya seperti hidrilla dan ganggang. Selanjutnya yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan ini lebih disebut dengan istilah
antropogami. Beberapa tanaman tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri sehingga membutuhkan bantuan manusia, seperti bunga dan serbuk sari yang sulit rontok dan tidak dalam satu bunga. Contohnya seperti buah naga dan salak. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu pembuahan. Pembuahan pada tumbuhan adalah proses meleburnya atau menyatunya inti sperma dan ovum yang terjadi di dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Pembuahan dibagi menjadi dua, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka atau yang disebut dengan gimnospermae, yaitu sel spermatozoid membuahi ovum. Contohnya pada tumbuhan pakis haji dan tumbuhan pinus. Yang kedua yaitu pembuahan ganda, terjadi pada tumbuhan yang tertutup atau disebut dengan angiospermae, yaitu pembuahan yang terjadi dua kali dan melibatkan dua inti sperma. Inti spermatozoid 1 akan membuahi ovum menjadi zigot, yaitu calon individu baru, dan inti spermatozoid 2 akan membuahi inti lembaga selular menjadi endosperm, yaitu cadangan makanan. Contohnya yaitu pohon mangga dan jeruk. Yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif, merupakan proses memperbanyak diri secara non-seksual tanaman namun melalui campur tangan manusia, yang dibagi menjadi reproduksi vegetatif alami dan reproduksi vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami merupakan proses memperbanyak diri secara non-seksual tanaman yang dilakukan secara alami, yang dibagi menjadi 6, yaitu terdapat rizoma, stolon, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, dan tunas. Rizoma cara berkembangbiaknya yaitu batang tumbuhan yang menjalar ke bawah menuju permukaan tanah, sehingga menghasilkan tunas dan akar yang baru. Contohnya yaitu tumbuhan jahe dan kunyit. Yang kedua yaitu stolon. Cara berkembangbiaknya yaitu batang yang tumbuh secara mendatar di permukaan tanah, yang dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas, sehingga dapat menghasilkan tumbuhan yang baru. Contohnya yaitu seperti stroberi dan semanggi. Yang ketiga yaitu umbi lapis. Cara berkembangbiaknya umbi lapis yaitu terdapat serabut di antara lapisan umbi tersebut, sehingga terdapat bakal tunas yang akan menjadi tunas baru yang akan tumbuh. Contohnya yaitu bawang merah dan bawang bombay. Yang keempat yaitu umbi akar. Cara berkembangbiaknya yaitu menyimpan cadangan makanan yang berada pada akar, sehingga hanya perlu menanam tubuh dari tumbuhan bagian batang. Contohnya yaitu singkong dan wortel. Yang kelima yaitu umbi batang. Cara berkembangbiaknya yaitu menyimpan cadangan makanan pada batang. Umbi yang ditanam dapat menghasilkan tunas dan membentuk umbi yang baru. Contohnya yaitu kentang dan talas. Yang terakhir yaitu tunas. Cara berkembangbiaknya yaitu tumbuhan induk menjadi tumbuhan hidup yang baru. Contohnya yaitu pohon pisang dan pohon bambu. Yang terakhir yaitu perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu reproduksi vegetatif buatan. Merupakan proses memperbanyak diri secara non-seksual tanaman namun melalui campur tangan manusia. Mencangkok cara berkembangbiaknya yaitu menumbuhkan akar tumbuhan dari batang tanaman yang dicangkok. Yang kedua yaitu menempel atau okulasi. Cara berkembangbiaknya yaitu menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk agar dapat menghasilkan tanaman baru dengan menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Selanjutnya yaitu menyambung atau mengeten. Cara berkembangbiaknya yaitu menyambungkan dua jenis tanaman
yang berbeda dengan cara menggabungkannya dengan bagian bawah, akar, dan pokok batang yang berasal dari satu tanaman. Selanjutnya yaitu menyetek. Cara berkembang biaknya yaitu dengan menanam potongan atau bagian dari tubuh-tumbuhan seperti tangkai, batang, atau daun. Selanjutnya yaitu merunduk. Cara berkembang biaknya yaitu dengan cara merundukannya ke tanah jenis tumbuhan yang memiliki cabang yang panjang, sehingga dapat tumbuh akar dan menjadi tanaman baru yang dapat berkembang biak. Dan yang terakhir yaitu teknologi reproduksi tumbuhan. Teknologi reproduksi ini berguna untuk mempercepat, memperbanyak, mengembangkan, dan menciptakan jenis varietas tanaman baru. Teknologi reproduksi ini terbagi menjadi hidroponik, kultur jaringan, dan vertikultur. Hidroponik merupakan salah satu metode dalam budidaya, menanam, dan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara dan nutrisi bagi tanaman. Teknik ini memanfaatkan wadah yang ditambahkan nutrisi atau medium yang tak mudah larut dengan air, seperti halnya kerikil, arang, sekam, dan lain-lain. Contohnya yaitu tanaman darat, sayuran tomat, terong, selada, dan sebagainya. Yang kedua, kultur jaringan. Kultur jaringan tumbuhan merupakan salah satu teknik budidaya yang memiliki tujuan untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara mengambil satu bagian dari tanaman tersebut seperti sel atau sekelompok sel jaringan maupun organ. Teknik ini memanfaatkan prinsip memperbanyak tumbuhan secara vegetatif. Bagian pada tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ yang lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Yang terakhir yaitu vertikultur. Vertikultur merupakan salah satu teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal, baik di dalam maupun di luar ruangan. Teknik budidaya ini tidak hanya mampu untuk menghemat ruang, namun juga memiliki fungsi sebagai penghijauan yang mudah apabila diterapkan, seperti halnya diterapkan di daerah perkotaan dan pemukiman penduduk yang memiliki tanah yang sempit. Sekian dari materi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Semangat belajarnya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.